Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Rian Taris Agusti dengan NIM 2311401274. Saya hari ini ingin coba menjelaskan tugas apa yang sudah saya kerjakan tadi di Cisco paket tracer ini ya. Lebih tepatnya di tracer 1.0.5. Maaf. Tugas yang diberikan oleh Bapak Farizi Ilham. Oke, yang pertama tuh kita tuh sebenarnya ini baru disuruh investigasi bottom toolbar ya, yang dimana bottom toolbar tuh yang ini. Yang pertama ada end device yang isinya tuh ada router, ada switch, ada hub, ada wireless device, ada security, ada one emulation yang kalian di sini bisa klik-klik aja. Nanti banyak tuh pilihannya, mulai dari switch banyak pilihannya, ada dari 2960 switch PT sampai 2950T. Router pun sama, banyak sekali pilihannya. Lalu di end devices juga sama, ada PC, laptop, server, terus ada smart home, ada smart city, ada industrial, ada power grid, segala macam lah. Kita bisa explore semuanya di sini. Yang kita butuhin dari connection kabel, seperti yang saya bilang tadi sebelumnya ya. Lalu ada investigasi perangkat yang di wiring closet. Wiring closet itu yang ini semuanya. Habis itu connect end device to the network device. Oke, ini kayak connect end device yang tadi ini nih. End device ini yang dimana ada komputer dan ada laptop. Lalu keempat ada install backup router. Backup routernya yang mana tuh yang ini? Ini backup router ya teman-teman. Sebentar. Nah, ini backup router. Lalu kita configure hostname. Configure hostname itu yang mana? Ini untuk backup router ya. Lalu yang keenam ada explore the rest of the network, yang artinya apa? Kita disuruh explore oleh Cisco-nya mulai dari ada physical, lalu ada logical. Logical ini tuh lebih ke topologi sederhananya ya teman-teman. Topologi sederhana itu kayak gini. Lalu di physical nanti, atau mungkin pada saat prakteknya, praktek fisiknya nanti seperti ini. Tampilannya nanti kemungkinan seperti ini. Di sini juga ada sedikit background atau skenario nya ya. Dan di sini juga ada note-nya atau catatannya. Activity ini dibuka dan fokus di mode fisikal. Banyak activity paket tracer yang Anda jumpai di Cisco Networking Academy. Di Cisco Networking Academy courses itu berarti courses itu pembelajarannya akan menggunakan logical mode. Berarti nanti uh, di CCNA ini tuh bakal ada yang logical juga, physical juga. Kita bisa pindah mode kapan saja untuk melihat perbedaannya dengan mengklik logical atau shift L, dikasih tahu shortcutnya ya, shift L atau shift T, pindah ke physical. Tetapi di aktivitas lain pembelajaran ini uh, mungkin bisa dikunci di salah satu mode atau sebaliknya. Nah, nah, oke, yang pertama yang tadi sudah saya jelaskan ya, eh, investigate datum toolbar ada apa aja. Terus habis itu ada investigate devices in wiring closet. Wiring closet itu yang ini nih teman-teman. Kalau misalnya kita klik back lagi, ini gede sekali ya teman-teman. Ini seperti eh sebentar, ini kok tidak bisa di zoom atau kalau nggak bisa kita pakai manual deh ya. Kita bisa lihat di sini ada intercity, kita misalnya mau ke lompat ke sini, ada misalnya di Warrington. Nah, kita bisa ke Warrington, kita bisa ke Warrington data center dan sebagainya ya, ada banyak pilihannya juga. Bentar, ini kenapa saya nggak bisa zoom, oke. Oh, baru bisa, oh. Nah,
kita harus klik server yang ini, kita klik ini server, lalu ke branch office, klik branch office wiring closet yang artinya ini, dan mana diketahui di wiring closet ada sebuah rak, ada kabel backboard yang dimana itu ini kabel backboard, ada rak itu ini kabel backboard itu ini, table adalah mejanya, shelf itu atau rak yang ini nih ada dua maksud ya, mungkin di sini lebih tepatnya seperti lemari mungkin. Lalu di bawah ada dua switch, yang pertama ada yang memprovide atau provide itu seperti yang mengakomodir koneksi kabel ya ke device lain, seperti yang kita nih, what devices use a wired connections AL2. Oh, ini sebuah pertanyaan ya, yang dipakai di AL2 ini nih. Nih AL2 ada, berarti ada berapa device? Ada satu, ada dua, ada tiga device. Oke, ini kita langsung lompat ke part 3 aja. Connect and device to the networking device. Ini pertama kita investigasi kabel backboard ya, yang dimana di sini ada dua kabel kabel konsol, lalu ada 10 kabel straight through dan 4 fiber optik, 2 koaksial, 2 USB yang menjadi representasi dunia nyata ya. Kita pindah ke switch fisikalnya udah. Klik kabel straight through nih, yang ini nih. Kabel straight through, lalu kita float your mouse ke PC1. Oke. Kita tuh nanti disuruh ke hover ke PC1 ini untuk kita bisa ngeliat pop-upnya pas Ethernet 01 ini. Kita nanti bakal klik kabel kabel straight through yang ini nih, yang sudah saya ambil sebelumnya, yang sudah saya kerjakan yang ini nih. Nanti tuh kalian tinggal klik aja nih, tinggal klik ini, kalian hover ke sini tuh fast Ethernet 0, lalu kita sambungkan ke ALS2 port ini nih. Kalau misalnya ini udah berhasil kita colok pertama ini kan, kita klik ini dulu nih, klik ini, lalu kita ke fast Ethernet 0, kita klik, nanti akan hijau. Setelah hijau, kita ke ALS2 ini, kita klik di mana aja. Kalau di fase Ethernet 0, 1, atau berapapun, yang penting di switch ALS2 ini. Lalu selanjutnya, kita klik RS32 port di PC1 yang ini nih, RS1 ini. Nah, ini pakai kabel kabel konsol ya teman-teman ya. Kabel konsolnya ini ntar ini tuh nyambung ke sini nih, ke edge router. Nah, bahkan di sini kita klik kabel RS32 atau bisa disebut dengan kabel konsol ke sini nih. Nih kabel konsol ya, konsol port yang ini. Kita ambil ini, kita klik, klik ini, lalu ke sini. Nih ini RS32 port, kita sambungin ke port RS32 yang ada di sini. Nih, RS32 kabel konsol di sini. Nah, jika sudah, kita akan install backup router. Nah, backup router itu ada di mana sebelumnya? Sebelumnya tuh ada di sini, teman-teman. Nih, di sini. Di shelf ini. Ada backup router di sini. Ini di sini nih lebih tepatnya nih. Di sini backup routernya ini ada ada backup switch, ada di sini ada branch firewall, lalu di sini ada wireless router, di sini juga ada laptop, di sini juga ada yang namanya IP phone. Perintahnya tuh kita di sini suruh ngambil eh, backup routernya yang ada di lemari ini, kita pindahin ke sini, to an empty spot in the rack. Berarti di sini kita taruh sini. Ini juga gak spesifik ya teman-teman, kayak nggak harus spesifik taruh di mana, mau taruh di bawah sini nggak apa-apa, mau taruh di atas sini nggak apa-apa, yang jelas harus taruh di sini aja. Lalu setelah kalian itu sudah taruh nih di instruksi ketiganya,
kalian tuh harus klik kanan di router ini ya. Kita ke inspect rear di belakangnya. Lalu di sini kalian tuh bisa ngelihat apa? Tombol power. Di sini kalian harus nyalakan terlebih dahulu untuk sampai berwarna hijau. Ini sudah ya. Jadi udah nyala. Jadi kalau teman-teman awalnya itu kayak ambil dari lemari ini, taruh di rak ini, itu tuh powernya masih mati teman-teman. Tapi di compression ininya ini pasti naik. Kalian nyalain dulu, kalian sambil nyala, taruh taruh dulu atau nyalain dulu gitu. Kalau nggak salah tuh taruh dulu saya nyalain, tahu-tahu di sini nambah aja compressionnya. Lalu di kabel kabel backboard yang dimana tuh yang ini, kabel backboardnya, kita disuruh untuk mengambil USB cable. Nah, kita klik USB cable di sini. Lalu pada saat kita klik USB kabelnya, kita eh, kita harus konekin ke backup routernya. Berarti kalau ingin konekin ke backup router, kita tinggal klik ini, kita inspect rear di sini, di belakang sini ada port USB ya. Nih, ini port USB-nya ya teman-teman. Kita masukinnya ke sini. Berarti kita klik ini, tapi udah saya pakai ya. Di sini jadinya kosong. Ini demonstrasi aja. Kita klik ini, lalu kita ke sini, kita klik di sini, tak gitu. Jika sudah, kita X aja. Nah, kalau udah kita ke laptop, kita ke ini, jadi kita ke inspect front, kita ke sambung ke USB port ini bisa nih. Ada USB 1, ada USB 0. Kalian juga bebas teman-teman mau pakai USB 0 atau 1 itu nggak masalah. Tapi saya selalu pakai yang 0 aja. Saya pertama kali kliknya ini soalnya. Oke, jika udah, yang step terakhirnya itu kita harus configure hostname. Yang configure hostname-nya itu di backup router ini. Nah, caranya kita ke laptop satu ini sudah ya. Ini saya close dulu, ini kayaknya agak agak makan tempat ya. Saya close dulu. Kita klik laptopnya. Lalu kita ke desktop, ke tab terminal. Salah. Ini harus nyalain dulu. Maaf, maaf. Tadi kita harus ke desktop, ke terminal. Di sini tuh di terminal ini kita udah dikonfigurasi dari bawaannya ya teman-teman. Udah ada bit per secondnya, data bit, stop bit, flow controlnya. Ini kalian tinggal oke aja. Kalau udah oke, kalian sekarang ke backup router. Di sini nih, backup router ini. Kalian klik 2 kali. Awal-awalnya tuh nanti bakal begini teman-teman. Nih, awal-awalnya bakal begini. Kalian pas dapet pilihan kayak gini, kalian klik no. Nih, no. Kalian pilih no. Berarti ini tuh step C ya. Step C, setelah itu kalian no. Setelah kalian no, kalian harus enter sekali. Enter sekali, habis itu kita masukkan sintaks enable. Enable, enter. Configure terminal, enter. Configure terminalnya itu kita bakal masuk ke menu config-nya ya. Setelah itu kita akan masukkan hostname-nya. Kita akan membuat hostname. Hostname-nya adalah edge router backup. Jadi di sini hostname edge router backup. Setelah itu enter. Setelah di enter, kita masukkan sintaks n yang ini. Sintaks n. Lalu setelah itu kita enter 2 kali aja atau 3 kali boleh. Berapapun sih nggak apa-apa. Lalu setelah ini nama yang awalnya ini router akan menjadi edge router backup sesuai sama perintah yang ada di G ini ya teman-teman. Lalu di part 6 nya tuh Cisco kayak pengen kita melakukan explore lebih di fisika, logika, biar kita tuh kayak lebih lebih apa ya, lebih familiar lah sama Cisco ini, ntar bakal bakal kayak gimana konfigurasi ke depannya. Mungkin sekian deh presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau pada penyampaian mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.